itu pastinya mereka mengharapkan sesuatu yang ditumbalkan secara lebih. Di dalam sini, tadi ada tangan yang keluar. Jadi ada tangan yang kayak gini, dengan kuku yang runcing banget dan berwarna hitam. Dan sosoknya itu nenek-nenek tua, tapi maaf ya, bagian bibirnya seperti dirajut atau jahit. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Kalau menurut aku memang mungkin ada perbedaan makhluk yang sama-sama dominan yang mungkin memang berada di dalam. Cuma jujur untuk ceritanya aku belum bisa dapat seperti apa besar gambarannya. Dan ini Fasya, ini semua kan, nih kalau kamu deketin sini. Ini adalah bagian dari kepemilikan rumah, ya. Kandang kuda. Kandang kuda, ya betul. Masing-masing. Tapi memang tidak ada yang gimana-gimana sih selain sosok yang ada di hadapan kita saat ini. Sosok apa Kak Priscil? Di dalam sini, tadi ada tangan yang keluar. Jadi ada tangan yang kayak gini, dengan kuku yang runcing banget dan berwarna hitam. Dan sosoknya itu nenek-nenek tua, tapi maaf ya, bagian bibirnya seperti dirajut atau jahit. Kayaknya sih dia hanya menggambarkan sosok negatif atau sosok yang mungkin akan ditakuti oleh masyarakat yang masih tinggal di sini. Oh, oke. Berarti memang bukan wujud aslinya seperti itu ya? Aku yakin bukan, karena barusan banget bener-bener jadi satu bentuk yang bener-bener nongol gitu. Dan ini kayak aneh aja gitu, tidak mungkin pernah ada peristiwa yang seperti sesuatu yang dijahit itu. Tapi ada hubungannya nggak sosok ini sama rumah yang akan kita masuki ini? Kenapa? Katanya kalau ada yang masuk ke rumah ini untuk meminta, biasanya dia nemplok. Jadi dia nih sebenarnya kalau orang mungkin gak sadar, kok berat, lagi ditemplokin sama sosok ini. Berarti si sosok inilah yang bisa dibilang menyambut orang-orang yang seperti itu. Betul, keinginan negatifnya mungkin ditangkap sama dia dan langsung ditempelin. Tapi ini serem sih Fasya, kamu kebayang gak kamu lagi jalan tanpa kamu tahu dengan kamu hanya membawa senter kayak gini. Tiba-tiba kamu ngerasa gak enak, tapi ternyata kalau orang lihat tuh lagi ada dua tangan dengan kuku yang runcing dan Hey. Mungkin ini bukan pertama kalinya aku mendapatkan gangguan seperti suara lemparan atau suara-suara lainnya. Tapi yang bikin aku rada down pada saat ada gangguan seperti itu, karena menurut aku ini adalah rumah. Jadi aku tidak berekspektasi bakalan ada gangguan-gangguan seperti itu, dan ternyata ada gitu di rumah ini. Coba kita langsung masuk ke Fasya pelan-pelan. Sebenarnya tanpa kamu sadarin juga, sosok yang tadi ada di sana sekarang lagi nemplok di belakang kamu. Jangan dong Kak Priscil. Gak apa-apa, coba kita anterin dia masuk ke dalam, mungkin ada sesuatu yang bakal dia ungkap. Ayo Fasya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, kok mungkin sebelum aku bertanya sama Kak Priscil soal sosok yang ada di tempat ini atau apapun itu, tapi dari aku sendiri jujur aku langsung ngerasain hawa yang beda, sama entah kenapa ya aku seperti mencium ada bau-bauan yang nggak sedap gitu loh. Oke. Fasya, menariknya adalah kayak yang tadi aku bilang,
ada sosok yang nemplok di kamu tadi dengan wajah yang fierce aja gitu, flat. Tapi bibirnya dari sini sampai ke sini itu kayak ada jahitan yang besar. Dan saat ini sosoknya turun ke bawah, lompat dan menutupi ceker ini. Maaf ya, tapi udah tua banget kayaknya. bukan. Udah lama banget. Justru ini bukti, Fasya. Ini bukti dan memang benar mungkin sosok ini ada kaitannya dengan orang-orang yang datang ke tempat ini untuk meminta sesuatu. Wah, aku nggak habis pikir sih pada saat memang aku menemukan gitu bukti yang dimana rumah ini itu dijadikan tempat minta-minta. Aku udah nggak habis pikir sih, karena menurut aku di zaman sekarang itu ternyata masih ada gitu orang yang seperti itu. Bahkan notabene ini adalah rumah tinggal yang tidak ada histori apa-apa tapi dijadikan tempat seperti itu. Gayung, seperti tempat gayung gitu dimasukkan. Biasanya dia akan menghadap ke sini. Jadi posisi duduknya tuh akan seperti ini, Fasya. Memasang beberapa lilin di sekelilingnya. Memejamkan mata. Dan rata-rata mereka meminta agar diberikan mimpi nomor. Ya, itu masih terjadi sampai sekarang ya. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini? Masih. Membenarkan adanya aktivitas berbau gaib yang dilakukan beberapa oknum saat rumah kosong terbengkalai, beberapa warga kerap menyaksikan fenomena ganjil yang dialami oleh mereka yang percaya dengan jalan pintas meminta kepada sosok astral. Ya kata teman-teman saya yang cari istilahnya zaman sekarang, dia namanya ngimpo apa nyari nomor, banyak yang kejadian aneh istilahnya. Datang, jadi suguhannya mungkin lain, dia nggak nerima, kadang dibanting katanya ininya. Ngomongin soal ada yang minta-minta Kak Frisly di tempat ini. Untuk sekarang yang Kak Frisly lihat, yang merespon dari hal-hal seperti itu tuh sosok apa? Yang jelas sosok yang tadi ikut sama kita dan sekarang ada di sekitaran kita. Yang kedua, ada sosok yang berdiri di sini. Assalamualaikum. Sini, Fasya. Coba kamu center. Sosoknya benar-benar berdiri lurus di sini. Perempuan dengan wajah rusak. Nampaknya gangguan mulai kami hadapi seperti suara misterius yang mana tak jarang warga yang berdekatan dengan rumah ini kerap mendengar dan menjadi pengalaman mistis yang menyeramkan. Pernah saya lagi ngerjain di depan rumah, lagi melur tuh. Cuman saya keburunya malam, saya jam 2:30 malam lah. Ada yang ngomong dari atas. Berisik katanya, malam-malam kerja. Lantas, apakah penelusuran kami ke dalam bangunan rumah ini akan mendapat banyak gangguan dan mampu menguak ketertarikan kegiatan terlarang dengan cerita mistis serta tragedi kecelakaan yang kerap terjadi? Aduh. Tapi malah anehnya sosok ini nggak ada niatan untuk mengganggu kita, salah satu dari kita sama sekali. Karena ternyata biasanya, Fasya, komunikasi yang dia berikan kepada kita makhluk hidup melalui mimpi. Oh, berarti orang-orang yang minta itu kan mintanya lewat mimpi Kak Frisly. Berarti sosok ini yang memberikan informasi itu. Mau itu benar atau tidak ya. Sebuah fakta mengejutkan jika rumah yang sudah 3 tahun dikosongkan ini ternyata tak hanya dirasakan aura mistisnya saat dibiarkan terbengkalai. Namun kesaksian Pak Edeng selaku tetangga terdekat kerap merasakan aura lain bahkan pernah menimpa salah seorang keluarganya. Istrinya tinggal bertiga sama anaknya 2. Jadi pas mau naik tangga sering ada di situ kayaknya kelihatan orang tinggi besar. Paling dia tungkurep aja nubruk anaknya. Biarin cekik saya kayak sajangan anak saya gitu. Assalamualaikum. Mau masuk apa enggak kita?
Enggak. Aku nggak mau masuk, tapi aku malah mau. Aku mau komunikasi sama yang paling kuat di sini, yang mungkin bisa nganterin kita ke peristiwa tentang kejadian di rumah ini. Tim, aku boleh minta untuk night vision? Tim, tolong matikan lampu.